Halo guys, perkenalkan nama saya Marcelino Mangar, mahasiswa semester 2 angkatan 2024. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosialisme antara negara Indonesia dan negara Cina yang pada baru-baru ini sangat viral, yaitu pada Senin 1 April 2024 yang lalu, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto bertolak ke Beijing untuk bertemu Presiden Cina Xi Jinping. Pertemuan ini mendapatkan sorotan karena meskipun belum dilantik, Prabowo tetap memenuhi undangan Xi Jinping dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan untuk menemui orang nomor 1 di negara tersebut. Mendapatkan penyambutan layaknya seorang kepala negara, Prabowo dalam kunjungannya kali ini membahas berbagai isu penting dengan Presiden Xi yang juga menitipkan salam hangat kepada Presiden Joko Widodo di tanah air. Dari Beijing, Prabowo berkunjung ke Jepang. Pasca pemilu Indonesia tahun 2024 selesai dilaksanakan, Xi Jinping gercep mengundang Prabowo ke Beijing. Sedangkan dalam sistem ekonomi pasar Cina, negara memiliki peranan lebih besar. Ia memiliki kekuatan untuk mengontrol lebih banyak instrumen perekonomian negara dibandingkan dengan negara-negara barat untuk meraih kepentingannya. Hal ini dapat kita amati dengan banyaknya Cina melakukan strategis atau financing terhadap proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, pengetatan kebijakan investasi asing, pengendalian arus impor, dan disertai investasi ke luar negeri atau capital outflow dari aktor swastanya dengan cara yang sangat masif. Fenomena ini seakan-akan membuat pemerintah sosialis Cina menjadikan para kapitalisnya sebagai tangan kanan demi mengendalikan perekonomiannya baik dalam lingkup domestik maupun luar negeri. Sistem seperti ini nyatanya membuat ekonomi Cina menjadi tumbuh secara pesat dalam beberapa dekade terakhir hingga memungkinkan perusahaan-perusahaan melakukan ekspansi ke negara lain. Contoh seperti bagaimana ketika perusahaan penyedia jasa online meeting Zoom mendapatkan keuntungan masif saat pandemi, terbukti membantu menyediakan informasi kepada pemerintah Cina untuk mengejar pengkhianat ataupun buronan dari negara tersebut. Sebagai perusahaan asal Amerika, adanya keterlibatan perusahaan Zoom dengan pemerintah Cina dalam hal ini termasuk cukup ironis karena membuat Zoom dapat sekali-kali membocorkan komunikasi yang dilakukan oleh pengguna melalui servernya untuk dilaporkan kepada pemerintah Cina. Hal ini tentunya dapat mengancam privasi penggunanya secara umum di seluruh dunia. Reformasi ekonomi yang dilakukan Cina nyatanya dibaca oleh Amerika Serikat sebagai ancaman nyata. Banjirnya produk-produk Cina di luar negeri dengan harga kompetitif dapat mengancam kelangsungan industri di negara lain, tak terkecuali di negeri Paman Sam. Analisa dari kunjungan Prabowo ke Cina dan Jepang sangat mengena, terutama dari sisi ekonomi. Hanya saja relasi dengan dua negara ini tidak akan pernah murni tentang manfaat ekonomi semata. Relasi dengan kekuatan besar, terutama Cina, tetap mengandung kerawanan. Ada naluri hukum rimba yang dimiliki kekuatan geopolitik, namun relasi tidak bisa dihentikan. Hal terpenting adalah
mengelola relasi negara-negara tidak terjebak pada hukum rimba kekuatan geopolitik. Dari sisi ekonomi, relasi dunia sangat dekat dengan Cina. Seperti dinyatakan Aditya Moto, kepada ekonomi di Bank Dunia untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, Cina berperan sebagai pasar sumber investasi Asia. Ekonomi Bank Pembangunan Asia, Albert Park, juga menegaskan decoupling dengan Cina, motor perekonomian global, tidak memiliki dasar kuat. Tentang bentuk relasi, Prabowo telah menekankan ingin dekat dengan Cina, tetapi tidak akan menjadi blok Cina. Sikap Indonesia ini jelas berbeda dengan Jepang, Austria, dan Filipina. Akan tetapi, muncul pertanyaan, bagaimana hubungan dengan basis ekonomi ini ke depan? Apakah sikap non-aliansi akan berlangsung atau dipaksa atau terpaksa berpihak? Persoalannya, tidak ada yang bisa menebak masa depan. Orang sekaliber Henry Kissinger menyadari kesulitan tentang proyeksi masa depan. Pakar geopolitik dari Universitas Chicago, John Mearsheimer, juga menyatakan proyeksi ke depan sulit karena niat negara-negara dalam konteks relasi internasional tidak bisa diketahui secara pasti. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya pada saat ini, dan saya mengajak teman-teman yang masih di bangku pendidikan SMA atau SMK boleh mendaftar di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Linknya sudah ada di sini dan boleh dicek-cek tanggal pendaftarannya kapan. Terima kasih.